Technical View Ponseling 16 April 2021 jam 14:46 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.3786 dan low 1.3715. Running price 1.3737. Oke. Tergelincir terlampau cepat dan memang ini sepertinya memang akan ada gangguan ya terkait dengan apa yang terjadi dari pola double bottom sebelumnya. Oke, saya pernah mengingatkan bahwasanya areal 1.3822 harus ditembus dan barulah nantinya neckline di 1.3900 harus juga ditembus karena ini yang akan menjadi titik konfirmasi. Tapi ternyata kalau Anda perhatikan pergerakan di 2 hari terakhir, di sini areal kenaikan hanya tertahan di 1.3807 yaitu tanggal 14 April dan kemarin di tanggal 15 April hanya tertahan sedikit saja di 1.3808. Nah, ini yang menghebatkan kemungkinan potensi akan terjadinya pembalikan sebetulnya. Tapi oke, let's see. Pertama gini, kalau misalkan kita lihat dari candlestick memang ini akan terjadi bearish reversal. Jadi kemungkinan potensi hari ini sangat wajar kalau dia terjadi penurunan. Kemudian areal 76.4% 1.3724 juga berpotensi kalau misalkan ditembus. Katakanlah hari ini ditutup dengan posisi candle seperti ini ya, jadi bearish candle kemudian dikomposisikan dengan ya ini adalah bagian candlenya spinning top sebetulnya, tapi kalau real bodinya kecil seperti ini kita asumsikan keduanya berarti formasi bearish engulfing. Nah, kalau itu yang terjadi berarti hari Senin mendatang itu akan terjadi penurunan dan itu berarti mengancam area low dari areal double bottom tersebut. Nah, tapi juga ingat bahwasannya kita memiliki PR kedua atau potensial kedua, yaitu terkait dengan falling wedge yang bisa saja penurunan itu berarti akan menyelesaikan target dari penurunan kelima. Jadi kemungkinan potensinya penurunan pun masih bisa diharapkan untuk bisa terjadi, tapi juga bisa diharapkan untuk areal pullback ataupun dip di kisaran areal 1.3590. Oke, kalau kita lihat dari grafik H4-nya, alasan tadi pagi kami memberikan suggestion untuk tetap melakukan buy adalah kurang lebih di areal ini. Karena kemungkinan potensinya kalau kita lihat dari potensi rebound ataupun rally pasca tembus zona neckline kemudian dia tertahan di zona 50% target ya, kalau misalkan katakanlah untuk sementara waktu area merah ini saya tarik dari pagi hari dan seharusnya akan terjadi rebound. Nah, kali ini Anda lihat sendiri di sini justru terjadi penurunan dan bahkan tailnya sudah keluar dari jalur areal trendline merah. Kalau misalkan katakanlah next candle-nya dibuka di bawah, maka bersiaplah untuk switch strategi Anda untuk terjadinya sell. Jadi kemungkinan sell-nya adalah sell on pullback kurang lebih di zona 1.3750. Tapi kalau misalkan ternyata areal penurunan ini katakanlah hanya sekedar sesaat lalu kemudian dia ditutup di atas dan ada kemungkinan potensi kembali lagi atau terlampau dekat, maka kemungkinan bisa saja dia kembali ke atas. Jadi areal buy on dip saya masih pertahankan 1.3740 ataupun 1.3755 dengan target pertama 1.3800 dan target kedua 1.3850. Stop loss-nya adalah 1.36 atau 1.3690. Atau dengan cara lain juga, jika misalkan Anda melakukan switch strategi, pastikan dia sudah tembus 1.3700. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 16 April 2021 jam 14:50 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.1974 dan low 1.1949. Running price kembali di titik 1.1974, berarti ada kemungkinan potensi untuk break high kembali, walaupun tadi pagi sebetulnya dia sempat tergelincir. Tapi range lagi-lagi tercatat masih cukup tipis dan satu catatan, spinning tops yang terjadi walaupun dengan black candle ini agak sedikit riskan sebetulnya. Dia pasti akan mengalami penurunan ya. Tapi kita lihat catatan-catatannya, areal kemarin tertahan 1.1989 itu persis ya. Jadi kemungkinan potensi itu yang mengganggu kenapa dia enggan untuk mengalami kenaikan. Lalu kemudian PR kedua adalah terkait dengan inverse head and shoulder. Sepertinya akan terjadi gangguan, tapi selama dia tidak tembus atau let's say tidak ditutup di bawah zona area biru ini, area biru 1.1958 atau misalkan patokannya adalah neckline kembali. Neckline-nya dari 1.1913. Jadi selama dia tidak berada atau tidak tembus di zona 1.1915 atau katakanlah 1.1900, maka kemungkinan potensi kenaikan masih bisa terwujud atau terjadi. Oleh karenanya kalau misalkan dilihat
PR utama yang akan menjadi batu sandungan paling besar adalah di 1.2020 ataupun 1.2050. But let's see, beberapa jam ke depan ini akan menjadi sangat menentukan. Apalagi di jam 4 nanti kita akan mendapati data ekonomi dari kawasan Eropa, yaitu terkait dengan inflasi. Nah, kemudian kalau berdasarkan dari domestik tidak ada berita lain. Tapi kalau misalkan dari eksternal, yaitu terkait dengan pelemahan US dollar. Jadi kemungkinan itulah yang membantu euro ataupun pound sterling untuk mengalami kenaikan kembali. Oke, di grafik H4-nya, teritorinya dia kembali atau sempat kembali ke dalam teritori trend channel. Lalu kemudian tadi pagi saya coba mencari ataupun menarik areal ini. Ya ternyata memang dia hanya menyentuh sedikit ya, tepat di 1.1949, walaupun kita sebetulnya menghentikannya 1.1930 ataupun 1.1945. But it's okay, arealnya sudah cukup dekat dan sebetulnya Anda bisa ambil ya. Yang terpenting jaga area tersebut jangan tembus ataupun jangan turun di bawah zona tengah dari areal trend channel ini. Karena kalau misalkan dia tembus, maka konfirmasinya kemungkinan dia akan jauh lebih sulit untuk mengalami rebound kembali. Nah, seperti apa yang terjadi sekarang, dia sudah kembali berada di 1.1978 sebagai areal high-nya dan running price sudah kembali di 1.1976. So, buy on dips masih saya tetap pertahankan 1.1930 ataupun 1.1945 dengan target pertama adalah 1.1980, cukup dekat. Kemudian target kedua adalah 1.2040. Stop loss-nya adalah 1.1880. So, untuk Anda yang sudah melakukan buy di 49 atau mungkin menanti, yang terpenting adalah pastikan dengan range-nya yang agak relatif sempit. Jadi kemungkinan potensinya mungkin hanya di kisaran TP1, bukan sampai ke TP2. Tapi untuk SL tetap wajib digunakan, terutama kalau misalkan Anda ingin melakukan SL atau switch strategi menjadi sell. Saya sarankan kalau misalkan areal 1.1915 ini ditembus ya. Jadi kemungkinan ini adalah 1.1920. Jadi Anda tambahkan sedikit di bawahnya, barulah itu konfirmasi untuk melakukan sell. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.